Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menerima pelajaran atau materi yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini adalah agar kalian mampu mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, dan juga dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan benar. Ya, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Apabila kalian perhatikan dengan cermat, maka akan tampak berbagai macam benda-benda yang menyusun lingkungan. Benda-benda tersebut dapat berupa batu-batuan, rumput, berbagai macam hewan, manusia, rumah, dan masih banyak lagi. Nah, tahukah kalian bahwa setiap benda tersebut memiliki sifat atau ciri yang membedakannya dengan yang lain? Nah, berdasarkan sifat dan ciri yang dimiliki makhluk hidup ataupun benda di sekitar lingkungan tadi, maka kita dapat mengklasifikasikannya. Sebenarnya apa sih tujuan kita mengklasifikasi makhluk hidup? Nah, tujuan kita yang pertama adalah memudahkan dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam. Yang kedua, dapat kita gunakan untuk melihat hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Bagaimana tahapan dalam mengklasifikasi makhluk hidup? Yang pertama adalah tahap identifikasi, di mana dalam tahap identifikasi ini merupakan tahap pengamatan makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Pengamatan yang dilakukan meliputi ciri-ciri, sifat, dan karakteristik makhluk hidup tersebut. Yang kedua, tahap pengelompokan. Nah, ketika ciri dan sifat makhluk hidup yang akan diklasifikasi sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mencocokkan dan mengelompokkan makhluk hidup yang lain yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Makhluk hidup tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit yang disebut dengan takson. Tahapan yang ketiga yaitu masuk ke tahapan pemberian nama. Setelah dikelompokkan ke dalam unit takson, maka langkah selanjutnya adalah memberikan nama spesies. Pemberian nama tersebut bertujuan untuk mempermudah mengenali makhluk hidup tersebut dan untuk mempermudah dalam membedakan makhluk hidup tersebut dengan makhluk hidup yang lain. Sebagai contoh, di sini disajikan 3 gambar hewan atau binatang, ya. Ya, gambar pertama, yang kedua, dengan ketiga. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup tersebut. Nah, langkah pertama adalah menggunakan tahap pertama yaitu identifikasi dengan menyebutkan ciri-ciri masing-masing hewan tersebut. Kemudian tahap kedua mengelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Kemudian tahap yang ketiga yaitu pemberian nama dengan pemberian nama ilmiah. Nah,
Setelah kita amati, kita buat dalam tabel ya, baik ciri-ciri, klasifikasi maupun nama hewan. Nah, pada gambar pertama kita dapatkan ciri-ciri hewan tersebut, yaitu pertama memiliki 2 kaki atau berkaki 2, yang kedua memiliki paruh, yang ketiga memiliki bulu. Gambar kedua, ciri-cirinya adalah berkaki 2, memiliki paruh, dan memiliki bulu. Sedangkan gambar ketiga, ciri-cirinya berkaki 4, memiliki taring, dan memiliki bulu. Kemudian berdasarkan ciri-ciri tersebut dari tiga gambar hewan tersebut, kita masukkan dalam klasifikasi. Ternyata gambar 1 dan gambar 2 masuk klasifikasi apes ya, yaitu jenis burung. Sedangkan gambar ketiga adalah masuk mamalia. Nah, tahap terakhir adalah pemberian nama. Itu gambar pertama itu adalah ayam. Nama ilmiahnya Gallus sp. Gambar kedua itu burung merpati. Nama ilmiahnya Columbida. Gambar ketiga adalah kucing, yaitu Felis catus. Nah, pertanyaannya, kenapa ayam dan burung dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama, yaitu apes ya? Ya, jawabannya adalah karena ayam dan burung memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, mengapa kucing tidak masuk dalam kelompok yang sama dengan ayam dan burung? Jawabannya ya karena kucing itu memiliki ciri yang berbeda dengan ayam dan burung. Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya dalam mengklasifikasikan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Pada kesempatan terakhir ini akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik, yaitu mengklasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, di sini kalian Ibu tugaskan untuk mencari beberapa hewan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal, kemudian mengamati ciri-ciri morfologi dari setiap hewan tersebut, kemudian mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing hewan tersebut, dan hasil pengamatannya dan hasil identifikasi dapat kalian tulis dalam bentuk tabel pengamatan, kemudian lalu jawab pertanyaannya. Demikian saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk hasil lembar kerja peserta didik nanti dapat kalian kirimkan lewat WA pribadi ya, paling lambat jam 12 nanti siang ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.